Pemirsa, saya bersama Mr. Q lagi nih. Selamat datang ke Cokro TV, Mr. Kodari. Thank you. Kemarin itu saya ngontak dirimu tuh susah banget, sibuk sekali. Betul-betul ini saya pikir setelah Pilpres, itu terus Ramadan kita tenang bisa tadarus, mengkaji Islam, apa gitu. Ini malah, membahas soal kelanjutan dari Pilpres yang ternyata juga tetap seru gitu ya. Nah, salah satu yang rame itu kemarin saya kan baca beberapa berita tentang dirimu ya. Saya baca itu karena lagi-lagi Kodari jadi trending topik di X. Padahal nggak punya akun X gitu. Itu yang aneh itu. Tentang gerakan 6 periode. Nah, ini apa lagi nih? Jadi ini saya baca ini di salah satu media online ini, Kodari ungkap skema presiden pasca Jokowi, periode Prabowo 2 periode, Gibran 2 periode, gitu. Jadi ini kan dilarikan dengan Kodari sudah menjadi penentu hasil Pilpres sebelum mulai, dan ini berapa periode lagi gitu loh. Seakan-akan dia sudah mematok hasilnya gitu. Jadi ini ada semacam pengakuan, wah hebat juga Kodari mampu meneropong masa depan, tapi juga kecemasan gitu. Wah gawat ini gitu loh. Jadi gimana itu? Sebenarnya ide apa itu soal pernyataan Anda tentang periode Prabowo 2 periode, Gibran 2 periode itu? Jadi itu sebetulnya pernyataan yang disampaikan di acara buka puasa sekaligus silaturahmi teman-teman ex Jokpro dan teman-teman Gerakan Sekali Putaran. Oke, Jokpro itu Jokowi Prabowo Gerakan Jokowi Prabowo. Jadi tahun 2021 bulan Maret persis kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu berarti saya melontarkan gagasan. Masih COVID itu ya? Masih COVID, melontarkan gagasan pasangan Jokowi dan Prabowo untuk berpasangan maju pada Pilpres 2024 ini. Dasar pemikirannya adalah untuk menciptakan paslon tunggal melawan kota kosong. Dengan tujuan supaya jangan terjadi pembelahan-pembelahan seperti yang terjadi di 2014 dan 2019. Yang saya lihat trennya itu semakin menguat ya, apalagi dengan media sosial yang semakin melebar lah di Indonesia. Nah, cara untuk menekan politik identitas itu adalah dengan menciptakan paslon tunggal melawan kota kosong. Karena kalau kota kosong itu kan nggak punya suku, nggak punya agama, dan yang terpenting nggak bisa pidato, nggak bisa omon-omon, nggak bisa provokasi. Dan tetap demokratis ya. Dan tetap demokratis karena tetap ada pemilu, tidak menghilangkan pemilunya, dan masyarakat tetap punya pilihan apakah kemudian akan percaya atau tidak percaya gitu kepada paslon yang ada. Dan kita sudah mengalami juga yang namanya lawan kota kosong itu di pilkada kok. Dan tidak semua pilkada itu kemudian dimenangkan paslon juga, sebetulnya bisa kalah juga seperti di Makassar. Jadi ketika masyarakat tidak percaya dengan calon, akhirnya mereka nyoblos kota kosong. Gitu. Jadi intinya menghilangkan kota kosong. Nah, tapi kemudian itu spiritnya itu sebenarnya pengen mengakhiri polarisasi gitu ya. Cara untuk menyudahi polarisasi. Tidak selalu mengakhiri, tapi minimal menghambat lah. Menghambat, kita kunci tahun 2024, lalu kita punya waktu untuk katakanlah menggerus itu secara lebih sistematis lah selama 5 tahun. Dan ini setelah ide ini muncul dari Mr. Q setelah ada rekonsiliasi antara Prabowo dengan Jokowi ya? Betul. Jadi itu kenapa kemudian Jokowi Prabowo, karena saya melihat bahwa yang bisa menyatukan elit politik Indonesia adalah Pak Jokowi. Gitu. Kalau calon yang lain semua merasa bisa. Merasa bisa. Tapi kalau Pak Jokowi semua orang populer banget, kita lawan, kita benturkan kepala ke tembok kan begitu. Nah, kenapa dengan pasangan dengan Prabowo? Karena kalau Pak Prabowo tidak dirangkul, Pak Prabowo itu pasti akan maju, dan kita cuma mengulangi polarisasi lagi tahun 2024 gitu. Nah, masalahnya kan Pak Jokowi sudah 2 periode, sementara secara konstitusi kita ada aturan 2 periode. Dan karena itulah kemudian pasangan Jokpro itu mensyaratkan adanya amandemen konstitusi. Dan karena itulah kemudian ya mau nggak mau juga saya mewacanakan amandemen konstitusi. Karena
konstitusinya harus dibuka lagi, dan itu secara hukum, secara legal, secara konstitusi juga sangat konstitusional. Karena memang konstitusi membuka ruang bagi perubahan. Ada pasal berapa begitu yang memang memberikan jalan untuk adanya amandemen konstitusi. Jadi gagasan ini kalau dibilang sebagian kalangan tidak konstitusional, menurut saya sangat konstitusional. Karena kita jalurnya itu adalah jalur amandemen konstitusi gitu. Dan tidak melalui misalnya revolusi atau makar atau apa gitu ya. Ini kan dikembalikan kepada cara untuk mengusulkan perubahan konstitusi itu dimungkinkan oleh konstitusi itu sendiri gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya elit politik dan elit MPR misalnya menyetujui gagasan itu, maka kemudian mereka bisa berkumpul untuk melakukan amandemen konstitusi. Tentu ditambah dengan amandemen yang lain, karena memang menurut saya selayaknya setelah 25 tahun reformasi dan terakhir kali ada amandemen 25 tahun yang lalu, kita melihat secara lebih jernih lah bagaimana ketatanegaraan Indonesia dilaksanakan, masalah-masalah yang muncul sebetulnya solusinya seperti apa. Jangan lupa pada tahun 99 sampai dengan 2002 ketika amandemen itu dilakukan 4 kali oleh MPR, pada waktu itu kita sedang dalam mood swing ya, dari otoriter kepada mood yang lain, kepada suasana yang lain gitu. Dan perubahan-perubahan itu sebetulnya kan juga bersifat tentatif, bersifat spekulatif, dan bersifat teoritis gitu. Dan bahkan juga waktu itu ada upaya tentang memasukkan kembali 7 kata piagam Jakarta juga, kan? Termasuk juga misalnya waktu itu muncul wacana federalisme untuk mengubah Indonesia menjadi negara federal ya, gagasan-gagasan yang muncul terutama barangkali dari teman-teman kalau nggak salah dari Partai Amanat Nasional misalnya, Pak Amin Rais sendiri kalau tidak salah begitu. Jadi tetapi kan mayoritas pemikiran waktu itu mengatakan Indonesia harus tetap negara NKRI. Kesatuan ya, konsepnya negara kesatuan bukan negara federal yang melahirkan katakanlah negara bagian gitu. Jadi konsepnya tetap tetap provinsi. Dan saya melihat juga pada waktu itu kita ya boleh dibilang banyak mencatat atau banyak mengkopi sebetulnya dari negara-negara yang mungkin mirip ya desain konstitusinya seperti Indonesia, terutama Amerika Serikat. Kenapa Amerika Serikat? Karena kita sama-sama negara menganut sistem presidensil, kemudian juga kita ya merasa bahwa Amerika ya sebagai contoh demokrasi mapan lah gitu ya, par excellence lah gitu. Nah, beberapa aspek yang menurut saya perlu diubah juga sebetulnya adalah soal aturan pemenang Pilpres aturan Pilpres dalam konstitusi yang mewajibkan 50% plus 1. Menurut saya itu salah satu faktor penyumbang polarisasi dalam Pilpres kita. Karena seandainya pemenang Pilpres itu tidak perlu 50% plus 1, kita ya siapapun yang sudah paling tinggi simple majority, kita kan tidak perlu putaran kedua gitu loh. Jadi sebetulnya aturan harus 50% plus 1 itu semacam mendiktekan ya adanya polarisasi karena harus mengejar absolute majority, garis miring 50% plus 1 gitu. Ini saya dengar sebetulnya pengalaman pahit soal politik identitas ini sudah mulai diterima oleh elit politik kita, dan ada wacana bahwa Pilkada Jakarta itu tidak lagi 50% plus 1 itu seperti pemilu nasional. Maksudnya Pilkada yang 2024 ini? Iya, 2024 yang akan menyongsong ini ya. Sekarang kan undang-undang mengenai DKI Jakarta kan sedang direvisi ya, karena tidak lama lagi Jakarta akan berhenti menjadi ibu kota negara Republik Indonesia karena berganti dengan IKN kan, ya, ibu kota Nusantara gitu. Jadi di antara yang mau direvisi katanya adalah soal aturan pemenang Pilkada Gubernur yang tadinya 50% plus 1 juga, dan itu akan diubah menjadi simple majority. Gitu. Sebagaimana daerah-daerah lain. Sebagaimana daerah-daerah lain. Karena kan sekarang sudah nggak khusus gitu Iya. Nah sebetulnya menurut saya cara berpikir seperti itu juga harus kita terapkan di tingkat nasional sebetulnya. Jadi kita kalau nggak mau terjebak dalam polarisasi ya kita harus melakukan amandemen gitu. Nah balik kepada soal wacana Jokpro tadi itu. Nah, rupanya wacana itu disambut oleh cukup banyak orang pada waktu itu. Saya dihubungi oleh teman-teman yang merasa punya pikiran yang sama, diajak ketemu, diajak ngobrol, dan akhirnya bersama teman-teman itu membuat sebuah gerakan yang namanya Jokpro itu. Gitu. Dan memang gerakan ini ya betul-betul murni dari kita-kita yang punya ide dan
harapan dan pemikiran. Nah, memang ada perbedaan nuansa dengan saya dibandingkan dengan sebagian besar teman-teman yang bergabung dalam Jokpro pada waktu itu. Sebagian besar teman-teman yang bergabung di Jokpro itu melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi itu sudah bagus, karena itu harus diberikan kesempatan ekstra gitu ya untuk melaksanakan pembangunan gitu. Nah, dalam perjalanannya memang saya yang sebetulnya agak lebih terpengaruh justru oleh teman-teman itu gitu. Benar juga ya, kita ini kan kalau bicara pembangunan ya, bicara menjadi negara maju, sebetulnya kita membutuhkan waktu yang panjang gitu. Nah, saya melihat dari negara-negara yang sudah mengalami proses kemajuan, kata kuncinya itu kan sebetulnya ada dua. Pertama itu adalah perencanaan jangka panjang, yang kedua itu adalah konsistensi pelaksanaan rencana jangka panjang itu. Nah, nomor dua ini pada gilirannya juga kemudian menimbulkan pemikiran lagi kalau saya. Ya, orangnya juga harus komit gitu loh. Karena perencanaan jangka panjangnya ada, komitmen melaksanakan agenda jangka panjang ada. Tapi kalau orangnya nggak komit, orangnya nggak berani, nggak bisa tuh dilaksanakan. Dan jangka panjang di situ pengertiannya kan 2045 ya. Ya, sampai Indonesia emas lah gitu. Jadi kita punya cita-cita Indonesia emas 2045. Saya kira ada suatu pemikiran yang bersifat umum di sana, tetapi juga ada suatu kebetulan sejarah bahwa 2045 itu kira-kira ya 20 tahun lah dari 50 tahun lah dari reformasi kita ya 98 atau 100 tahun Indonesia merdeka. 100 tahun Indonesia merdeka. Kemudian yang juga penting adalah memang ternyata kalau kita lihat-lihat ya, cara berpikir elit kita itu dari dulu yang namanya perencanaan jangka panjang itu 25 tahun. Gitu. Termasuk ya rencana pembangunan jangka panjang kita, RPJP kita itu kan 25 tahun. Kalau 5 tahun itu rencana pembangunan jangka menengah kan begitu kan. Gitu. Jadi sebetulnya di kalangan elit politik itu sudah ada semacam satu kesatuan, semacam apa istilahnya itu konsensus, ijma gitu ya. Ada konsensus. Bukan ijtima, kalau ijtima itu perkumpulan. Iya. Kumpulnya itu ijtima, konsensusnya ijma. Ijma itu bahwa yang namanya pembangunan jangka panjang itu setidaknya 25 tahun. Oke. 25 tahun. Nah, kalau pakai logika itu sebetulnya menurut saya ya, yang namanya pemimpin republik itu harus diberikan kesempatan sampai 5 kali loh. Ya, 5 kali. Tidak berbahaya karena bisa berkuasa sangat panjang. Ya, sejauh kita punya sistem demokrasi dan sejauh kita punya sistem pemilu, maka keberbahayaan itu menjadi sangat relatif. Karena apa? Karena pertama tentu ada kontrol ya, dalam sistem demokrasi kan ada pembagian kekuasaan ya, trias politika itu ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Yang kedua, setiap pemilu itu ada evaluasi. Dan evaluator tertinggi atau pengadil tertinggi adalah masyarakat atau rakyat gitu. Makanya saya kemarin agak menyimpang sedikit mendengar Zainal Arifin Mohtar di UGM bicara bahwa ini nggak benar, kita harus bikin pengadilan rakyat. Itu salah kaprah luar biasa menurut saya, dan salah kaprah yang sangat menyedihkan karena yang berbicara adalah ahli hukum tata negara. Ya, pengadilan rakyat yang tertinggi itu sudah dilaksanakan tanggal 14 Februari. Itu pemilu itu. Pemilu itulah pengadilan rakyat. Itu momen di mana rakyat memberikan reward atau punishment. Lebih tepatnya begini, di mana rakyat memberikan mandat kepada yang mereka percaya gitu. Kan partai politik, calon presiden itu kan bagian dari elit yang punya proposal ya, yang membawa proposal kepada rakyat mengenai bagaimana negara ini harus dikelola. Termasuk target-target pengelolaannya seperti apa gitu. Jadi semacam audisi calon rektor kampus misalnya, rektor Universitas Indonesia katakanlah begitu, atau kemudian calon direktur gitu ya misalnya yang diminta presentasi. Kan kalau di UI sekarang calon rektor itu dibuat lelang terbuka. Dan calon rektor itu nanti mendaftar gitu. Yang memenuhi persyaratan akan diminta presentasi di depan wali amanat gitu ya. Yang mewakili Sivitas Akademika Universitas Indonesia. Lalu nanti wali amanat akan memilih siapa rektor yang dianggap proposalnya paling bagus, paling realistis, mungkin paling doable, dan orangnya juga paling dianggap kompeten, paling capable untuk melaksanakan itu. Tapi bisa juga dilihat gini, Mr. Q. Kan tadi kan karena Anda menyinggung soal pernyataannya Profesor Zainal Abidin Mohtar tentang pengadilan rakyat. Pemilu itu kan to some extent itu kan
memberi juga momen rakyat ngasih reward and punishment. Of course. Reward kepada rezim yang dianggap itu dalam konteks, sukses. Itu dalam konteks kalau petahana berhadapan dengan penantang. Iya, tetapi kan kalau kalau yang setelah petahana itu dianggap keberlanjutannya, kan misalnya kayak 02. 02 dipersepsikan oleh rakyat sebagai kelanjutan dari Pak Jokowi. Jadi kan Pak Jokowi dianggap sukses. Maka yang melanjutkan, yang dipersepsikan sebagai pelanjut, itu dikasih reward. Yaitu pemikiran kita ini nggak bertentangan, tapi irisan. Dan irisannya besar. Iya, betul. Nah, tapi poin saya adalah saya setuju bahwa momen pengadilan itu pengadilan rakyat itu pemilu. Gitu. Anda mau bikin pengadilan di mana dan kapan? Apa Anda mau bikin pengadilan di depan kampus, siapa yang ikut, siapa yang ngasih mandat dan seterusnya, itu kan kacau sekali, itu sangat berbahaya, dan itu yang kemudian bisa menimbulkan anarki itu. Gitu. Atau pengadilan rakyatnya itu di filmnya Joko Anwar, Siksa Kubur. jadi nah, kalau bicara rektor pemilihan rektor UI itu kan mirip dengan sistem pemilihan presiden kita dulu, yang pemilihan tidak langsung itu. Jadi rakyat memilih wakil-wakilnya, MPR, lalu MPR kemudian memilih presiden kan, yang disebut sebagai mandataris MPR itu. Nah, kembali kepada diskusi yang sebelumnya itu, bahwa kita ini kan sebetulnya akan mencari orang yang melaksanakan itu, lalu kemudian ketika dia sudah terpilih, dia akan diberikan kesempatan untuk melaksanakan ide dan gagasannya, dan akan dievaluasi setiap 5 tahun. Kalau dianggap ternyata proposalnya itu buruk gitu, atau misalnya kenyataan tidak seindah dengan realisasi gitu, atau dianggap bahwa ternyata figur ini yang dipilih sebagai dirut atau sebagai presiden ini sebagai CEO lah gitu, CEO dari Indonesia Incorporated ini tidak perform begitu ya, apalagi kemudian banyak masalah, rakyat kan punya kesempatan untuk tadi mengatakan tidak mau dengan dia lagi dan mencari yang lain yang Sahal ceritakan tadi itu gitu loh. Jadi kita tiap 5 tahun punya kesempatan untuk evaluasi. Istilah saya jangankan 5 periode ya, 2 periode pun belum tentu kalau rakyat misalnya tidak percaya atau tidak puas dengan proposal, dengan kinerja, dengan performance dari presiden yang bersangkutan gitu. Nah, tetapi kan pada realitanya pada hari ini kita kan masih dengan konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden itu sampai dengan 2 periode toh, 2 periode. Nah, dalam konteks itulah kemudian akhirnya saya mengatakan kepada teman-teman 3 periode ya, bahwa sebetulnya gagasan 3 periode teman-teman ini sambil berseloroh ya, tentu saja karena sambil berbuka, jadi jangan yang berat-berat. Saya katakan pada teman-teman, 3 periodenya kan nggak terjadi gitu, karena nggak ada amandemen gitu, dan Pak Jokowi 2 periode. Tetapi kemudian ternyata langit gitu ya, takdir gitu ya, membuka ruangnya sendiri gitu loh, dengan memberikan suatu ya pada hari ini suatu bentuk baru di mana presiden terpilih adalah Pak Prabowo gitu ya, dan wakilnya adalah Mas Gibran gitu. Nah, Pak Prabowo adalah orang yang berkomitmen untuk melaksanakan program pembangunan perencanaan jangka panjang yang diletakkan dasar-dasarnya oleh Pak Jokowi, termasuk turunan-turunannya seperti hilirisasi, digitalisasi, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, IKN, gitu. Dan yang menarik untuk pembangunan SDM ini, bahkan ada aksentuasi yang luar biasa dari Prabowo dengan program makan siang gratis itu. Gitu. Itu hemat saya adalah bagian dari pembangunan SDM itu, dengan aksentuasi yang luar biasa ya gitu. Dan sesuatu yang sebetulnya juga sudah dilakukan di negara-negara lain gitu. Ada begitu banyak negara-negara di dunia yang juga melaksanakan program serupa dan sejenis. Saya kira tantangannya lebih kepada ya satu, bagaimana menyediakan uang untuk itu, dan Pak Prabowo merasa dia bisa mencari uang itu dari ruang-ruang atau celah-celah fiskal yang ada. Yang kedua, bagaimana manajemennya lah, manajemen pelaksanaan makan siang gratis itu. Artinya ngasih makan anak-anak di Indonesia, seluruh Indonesia tiap hari ya, itu kan. Tetapi sebetulnya opportunity-nya juga luar biasa. Kalau betul-betul dilaksanakan dengan baik, dia kemungkinan bisa menggerakkan ekonomi Indonesia secara luar biasa dalam waktu yang begitu singkat gitu loh. Karena kalau misalnya ini dilaksanakan dengan melibatkan ekonomi kecil, UMKM di sekitar sekolah,
dan sekolah tersebar di seluruh Indonesia, maka ini akan menjadi sebuah opportunity yang luar biasa untuk menggerakkan mesin ekonomi Indonesia secara nasional gitu. Jadi karena yang terpilih adalah Prabowo Subianto dengan komitmen yang sama, artinya kalau Pak Prabowo ini kemudian terpilih lagi pada tahun 2029, rakyat percaya kepada dia, kepada programnya berhasil, kemudian dia juga dipercaya kompeten gitu. Maka sebetulnya kan ya program Indonesia Maju ini itu sudah menjadi 4 periode kan gitu kan, kira-kira begitu. Jadi ini belum terjadi tetapi sebuah proyeksi gitu. Iya. Nah, itu makanya tadi saya ketawa. Terus sorry. Saya ketawa karena ada meme. Ini kan bukan hanya semata-mata soal pernyataan Anda yang mengaitkan periodenya Prabowo dan nanti setelah itu Gibran dengan periodenya Jokowi yang kalau dijumlah jadi 6 periode. Tapi bahwa yang ngomong ini adalah Mr. Q, Kodari yang itu namanya itu. Jadi saya kan tadi kan Anda ini soal meme ini kan. Makanya tadi saya ketawa sebelum Anda lanjut ya. Memenya itu kan tadi itu Kodari nih, koda sama dengan kodok ya, takdir yang ditetapkan Allah. Nanti ini bisa inilah kita tampilkan ya. Kodar sama dengan ketentuan Allah. Kodari orang yang menentukan hasil pilpres sebelum pemilu. Jadi diplesetkan. Jadi ini seakan-akan pernyataan Kodari bahwa sekarang ini nanti 6 periode itu seakan-akan sudah ngasih kalau dalam bahasa cenayang atau dukun itu sudah ngasih nujum. Iya, nubuat atau nujum gitu. Seakan-akan itu sudah akan terjadi seperti itu gitu. Kalau di dunia namanya Nostradamus. Nostradamus. Kalau di Indonesia itu namanya siapa tuh? Yang zaman Majapahit itu? Aduh lupa saya yang nulis Iya nanti dicari dah atau kita kasih ke kolom komentar aja, ini kan netizen yang nulis Babat Tanah Jawa bukan ya? Iya ini yang Notonegoro itu. Iya oke. Jadi Presiden Indonesia itu mengikuti penggalan-penggalan nama Notonegoro gitu. Soekarno, Soeharto, dan seterusnya itu gitu. Lengkapnya apa karena saya nggak mendalami jadi nggak hafal juga itu persisnya. Nah, kalau ini kan konteksnya ini kan tadi kutipan itu kan menjadi sesuatu yang mungkin rame karena apa? Karena saya suka dengan proyeksi dan sejauh ini kan proyeksi-proyeksi yang saya buat kan kejadian kan begitu kan, kejadian termasuk misalnya Prabowo Gibran menang, lalu kemudian soal sekali putaran gitu. Bejana berhubungan, teori struktur suara. Kalau itu penjelasan detail terhadap proyeksinya tapi proyeksinya kan adalah bahwa Prabowo Gibran akan menang dan bisa menang sekali putaran gitu. Dan makanya kemudian ini ya barangkali teman-teman plesetannya tadi itu kodok, kodar, kodari gitu jadinya. Walaupun saya dengar dari penjelasan Sahal bahwa sebetulnya kodari itu justru maknanya beda, iya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kodar itu kan ketentuan yang istilahnya sudah digariskan oleh Tuhan lah ya. Kalau kodok itu realisasinya, kalau kodar itu ketentuan. Jadi sudah digariskan. Kalau yang belajar teologi Islam kan itu makna harfiahnya. Iya. Nah, kodari itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu artinya the believer of Qadariyah. Nah, Qadariyah itu satu sekte, satu mazhab dalam teologi Islam yang percaya dengan free will. Bukan percaya dengan predestination, dengan takdir. Jadi justru malah free will itu yang penting gitu. Jadi Qadari itu artinya orang yang percaya dengan Qadariyah. Dua hal mungkin komentar terhadap hal itu. Pertama, penjelasan. Kita malah bicara soal teologi Islam. Gak apa-apa, ini kan sore-sore Ramadan kan, mau menjelang buka puasa gitu. Pertama, nama Qadari itu diberikan orang tua saya karena saya lahir bulan Ramadan dan sebetulnya kaitannya dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar jadi ada hubungannya dengan Jadi ada harapan bahwa bisa mendapatkan barokah Lailatul Qadar atau ada ekspektasi harapan kepada seorang anak untuk bisa punya prestasi atau ya kan malam istimewa kan gitu, menjadi anak yang istimewa misalnya begitu. Nah, yang kedua, saya pribadi memang orang yang percaya bahwa ikhtiar atau usaha itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Dan saya sudah membuktikan berkali-kali bahwa kalau kita usaha, kalau kita ikhtiar,
dan kita membuat perencanaan. Jadi ikhtiar, bagian inherent dari ikhtiar itu adalah perencanaan sebetulnya. Betul. Jadi saya ini orang yang sangat percaya kepada rencana. Baik untuk sebagaimana gerakan satu putaran itu ya. Ya, baik untuk kehidupan sesuai proyek. Kalau jadi kalau yang saya tangkap dari Anda itu kan menurut hasil survei ini proyeksinya hasilnya itu kelihatannya sangat mungkin untuk satu putaran. Mengejar sekali putaran. Kalau diproyeksikan bulan Februari satu putaran bisa gitu. Terus Anda mengusahakan supaya itu terjadi gitu. Nah, ini ditafsirkan oleh para anti Kodari, kelompok sekte anti Kodari, sebagai Kodari ini orang yang ngotak-ngatik hasil pemilu. Ini contohnya kan pernyataan Mas Hasto itu kan, sekjen PDIP itu yang bilang bahwa Kodari itu yang sudah men-set hasil pemilu. Jadi Anda itu dipercaya sebagai orang yang... Berarti Mas Hasto itu sekte anti Kodari. Enggak, tadi dalam bahasa Arabnya apa? Kodaria. Bukan. Yang lawannya? Lawannya Jabaria. Berarti Hasto itu Jabaria, saya Kodaria. Tapi kan ini kan ada persepsi tentang peran seorang Mr. Q yang tadi itu memproyeksikan itu dipahami sebagai orang yang mengatur. Makanya ini sebetulnya menarik sekali. Mengatur hasil pemilu. Iya. Ini kesempatan ini sebetulnya menarik sekali untuk kita diskusi ya. Ada beratnya, ada ringannya gitu. Jadi saya orang yang percaya bahwa manusia itu dia punya takdir ya. Misalnya saya terlahir dari keluarga kelas menengah, keluarga priai, kelas menengah, PNS misalnya. Dalam keluarga PNS itu saya punya, kalau bicara pengalaman saya ya, terutama PNS tahun 80-an, 70-an, 90-an. PNS tahun itu tuh kalau bicara makan pasti bisa makan. Bukan orang yang nggak bisa makan gitu. Kemudian kalau sekolah pasti bisa sekolah. Walaupun misalnya sekolahnya negeri gitu ya. Tetapi kalau untuk misalnya bermewah-mewah, punya mobil, beli mobil, itu nggak bisa. Bapak saya itu baru bisa beli mobil baru punya mobil setelah saya membelikan dia. Sepeda motor bisa, tapi kalau mobil enggak. Nah, saya kan berada dalam sebuah keluarga yang bisa menyekolahkan saya, tetapi nggak bisa kemudian kalau saya mau kuliah ke luar negeri itu nggak bisa, nggak mampu bapak saya. Nah, saya kalau mau kuliah ke luar negeri dan saya punya cita-cita kuliah ke luar negeri, saya harus punya ikhtiar, harus punya usaha, gitu. Nah, disitulah saya sebut bahwa usaha itu sebagai nasib. Takdir saya sebagai anak seorang PNS, saya nggak bisa ubah. Saya nggak bisa milih saya lahir jadi anak konglomerat misalnya, atau lahir jadi anaknya Sudikat Mono misalnya, atau lahir jadi anaknya Tri Sutrisno misalnya. Saya nggak bisa memilih itu, tetapi saya punya pilihan, saya mau sekolah ke luar negeri atau tidak, dan saya tahu ikhtiar itu harus dimulai dengan saya mencari info mengenai bagaimana caranya sekolah di luar negeri. Nah, saya tahu bahwa sekolah ke luar negeri itu bagi orang yang tidak mampu membayar sendiri, itu ada yang namanya beasiswa. Saya cari tahu syarat-syarat beasiswa itu apa. Mulai dari kemampuan bahasa Inggris, kemudian punya prestasi yang bisa ditawarkan kepada pemberi beasiswa. Pemberi beasiswa itu dia akan memberikan beasiswa kepada kita kalau kita punya kelebihan dibanding dengan yang lain. Gitu. Bagaimana tidak harus punya kelebihan? Yang daftar ribuan orang kok. Gitu. Yang berangkat kalau zaman saya misalnya ke Inggris itu beasiswa Chevening itu cuma 60 orang, 50-60 orang. Dari 7.000 ke 6.000 itu ke 600 ke 60 orang itu tahapannya pertama dari aplikasi dulu. Dari aplikasi itu dari 7.000 turun menjadi sekitar 600, yang dipanggil cuma 600 tes bahasa Inggris, sisa mungkin 300, lalu dari 300 itu diwawancarai, akhirnya yang diberikan beasiswa cuma 50 atau 60 gitu. Ini Chevening beasiswa ke Inggris ya? Beasiswa ke Inggris tahun 2000. Saya daftar tahun 2000 atau 2001 begitu. Nah, saya pertama kali daftar nggak dipanggil kok, gagal. Nah, karena gagal saya cari tahu kepada teman saya yang sudah berhasil. Masa kita nanya dengan yang nggak berhasil? Nah, itulah ikhtiar maksud saya itu. Itulah ikhtiar, itu ruang yang kita miliki sebagai manusia. Gitu. Kalau saya udah nyerah sekali nggak dipanggil kan saya nggak akan berangkat sekolah kan. Tapi saya kan nggak pernah menyerah. Saya cari teman saya yang pernah menerima, saya tanya. Terus dia bilang gini, Kodari, ini sekalian tips beasiswa ya buat yang pengen cari beasiswa ya. Apalagi sekarang
Beasiswa itu jauh lebih banyak loh dibandingkan 20-25 tahun yang lalu. Jauh lebih banyak. Betul. Jadi sebetulnya terserah Anda. Kalau Anda mau sekolah ke luar negeri itu Anda bisa punya kesempatan yang luar biasa loh kalau Anda mau ikhtiar. Ya agak keluar dikit kali ini ya. Tapi ini sebenarnya nggak keluar-keluar banget karena kan ini menjelaskan tentang pengertian makna kodari. Dalam soal proyeksi tadi itu. Dan dalam arti orang yang percaya dengan free will. Dengan bahwa ikhtiar, kebebasan usaha manusia itu bisa mengubah. Proyeksi itu ada dalam setiap aspek manusia loh, dalam setiap kehidupan loh. Ini saya ceritakan termasuk soal beasiswa itu bicara mengenai proyeksi. Bicara mengenai proyeksi. Jadi dari teman saya ini, dia punya kehidupan yang lebih baik daripada saya. Bapaknya profesor, kemudian pejabat tinggi. Dia punya wawasan yang lebih luas dibandingkan dengan saya, gitu. Nah, dia bilang begini sama saya. Ini salah satu momen penting dalam hidup saya. Dan sahabat ini adalah salah satu mentor dalam hidup saya. Sekarang dia menjadi direktur ADB kalau nggak salah di Papua Nugini kalau nggak salah. Country representatifnya di Papua Nugini, ya. Saya sebut namanya aja, Said Zaidansyah, sebagai bentuk apresiasi dan rasa terima kasih saya kepada beliau. Dia bilang gini, Kodari, kamu dalam formulir aplikasi itu harus menunjukkan suatu benang merah kehidupan kamu. Kamu dulu di mana, sekarang di mana, ke depan mau kemana, gitu. Nah, kamu harus tunjukkan itu. Dia kan gini, orang ini kasih beasiswa, nggak sembarangan. Tadi dia bilang harus kasih orang yang punya kelebihan, lalu kemudian dia pengen tahu, ini orang kontribusinya ke depan seperti apa. Itu kan proyeksi. Betul. Nah, ini negara Inggris ini, dia ngasih beasiswa, tentu punya harapan orang ini akan jadi somebody di masa depannya, ya, supaya hubungan antara Indonesia, negara yang diberikan beasiswa, dan negara-negara lain yang diberikan beasiswa oleh pemerintah, akan punya hubungan yang baik dengan pemerintah Inggris. Ngomong-ngomong, Chevening ini dikasih berapa puluh negara lah di seluruh dunia, bukan cuma Indonesia. Gitu. Bayangkan, jadi negara maju itu sudah punya proyeksi tentang orang-orang yang mereka harapkan akan punya hubungan yang baik dengan mereka di masa yang akan datang, gitu loh. Nah, jadi kamu harus tunjukkan itu kalau beasiswa Chevening tuh istilahnya tuh yang dikasih beasiswa itu future leaders. Future leaders, betul. Ya, jadi itu kan proyeksi future leaders. Betul. Apakah nanti jadi leader? Belum tentu. Tapi kan dengan seleksi yang ada, dia lihat potensi kemampuan bahasa Inggrisnya, gitu. Ya, bahasa Inggris ini selain future leaders juga soal kemampuan nanti kuliah ya bisa menjalannya apakah enggak. Kalau di bawah persyaratan kan nanti di kelas bengong aja nggak bisa ngerjain tugas kan gitu. Jadi dia mencari future leaders. Apakah semuanya pasti jadi? Enggak juga. Tapi kan dia punya proyeksi yang kira-kira ya success rate-nya itu cukup besar lah, entah 50%, entah 70% atau berapapun juga gitu. Tapi mereka punya mekanisme untuk memastikan itu. Nah, jadi sebenarnya dalam soal hal-hal secara umum itu proyeksi itu sudah dipakai oleh banyak manusia, banyak orang ya. Betul. Nah, tapi ini kembali ke soal politik. Belum selesai. Jangan ini penting ini. Ini pelajaran hidup. Kita jangan cuma belajar politik di sini. Betul. Dan inilah fungsinya kita diskusi pada masa Ramadan. Iya. Ini kita kan mengedukasi masyarakat Indonesia dalam pengertian sebelah. Siapa tahu dari diskusi kita ini akan ada orang tua atau anak-anak muda yang akan terinspirasi dan berhasil sekolah keluar negeri. Lanjut. Gara-gara diskusi kita ini. Coba terus. Iya, jadi tes pertama itu bahasa Inggris sudah separoh gitu. Karena itu saya selalu bilang kepada semua anak-anak muda, Anda belajar bahasa Inggris kalau Anda pengen sekolah keluar negeri. Karena kalau Anda sepintar apapun, bahasa Inggris Anda itu di bawah rata-rata, di bawah persyaratan, let's say misalnya TOEFL berapa? 550, maka Anda nggak akan lolos beasiswa apapun juga gitu. Itu satu. Nah, yang kedua ya saya kan sudah suka menulis dulu itu. Nah, saya pun menulis itu juga bagian dari ya tadi ikhtiar mengetuk pintu takdir itu, mengetuk pintu langit itu. Jadi saya dulu nulis itu misalnya di Kompas berpuluh-puluh ratusan kali mungkin ditolak, tapi saya nggak pernah menyerah, saya anggap sebagai sebuah latihan, saya kirim terus tulisan saya sampai akhirnya yang nyerah redaksi Kompas. Ini orang kok ngirim mulu, iya. Pokoknya mereka telepon saya, Mas Kodari, kami dari redaksi Opini Kompas gitu. Mas kan sering kirim tulisan. Oh iya benar. Dan belum dimuat. Oh iya benar. Oh zaman dulu itu bukan zaman dulu lah. Memang image kalau terutama di kalangan mahasiswa atau akademisi
di Indonesia kalau tulisan dimuat di Kompas itu, wah itu luar biasa. Tapi memang tulisan di Kompas itu dibaca oleh elit politik Indonesia. Ya, saya membuktikan pada betul, waktu itu. Itu kan memang yang menjadi referensi, paling luas dan menjadi referensi dalam pengambilan keputusan. Ya. Jadi saya ketemu dengan redaktur opini itu, dikasih tahu tentang kriteria tulisan yang dimuat di Kompas. Dan ya saya nggak tahu apakah mereka itu lebih banyak kasihannya atau ngelihat potensi saya. Saya tidak peduli dengan itu. Yang penting mereka kasih kesempatan saya, dan setelah diajari itu, ya nggak lama akhirnya tulisan saya dimuat. Dimuat sekali, akhirnya dimuat beberapa kali, akhirnya setiap mau nulis dimuat, sampai akhirnya saya nggak sempat sendiri. Diminta tulisan juga udah nggak sempat gitu loh. Itu namanya perjalanan hidup. Nah, tulisan-tulisan di media termasuk di Kompas itu yang saya jadikan argumentasi kepada pemberi beasiswa untuk kasih kepada saya. Saya bilang kepada mereka, saya ini masih muda tetapi saya sudah jadi opinion maker. Jadi kalau Kodari sekarang ini mewarnai macam-macam podcast segala macam, wah dari 25 tahun, 20 tahun lalu dia udah mewarnai macam-macam. Ini kok arena pemikiran kok, tapi waktu itu belum ada podcast. Waktu itu melalui teks. Waktu itu melalui teks, tulisan. Yaitu apa namanya, ruang-ruang apa istilahnya? Kolom opini ya, atau kolom-kolom di majalah, termasuk di Tempo gitu. Jadi saya menggunakan apa namanya tulisan-tulisan itu. Tapi belum pernah di jurnal Kalam. Kalau itu terus terang terlalu berat buat saya. Saya nggak sanggup itu. Iya, pemirsa itu saya dulu redaktur jurnal Kalam. Iya. Pokoknya penulis Kalam itu lebih hebat dari penulis Kompas. Nggak tahu lah. Pokoknya yang penting kelihatannya serem gitu. Serem karena dan memang waktu itu pernah jadi ini kan, itu tulisannya kan tentang seni dan budaya. Iya. Jadi itu karena kan ada catatan kaki, pokoknya harus akademis, harus scholarly. Terus sampai ada yang bilang, jadi Kalam itu dipakai untuk hukuman tentara waktu itu. Jadi kalau ada tentara yang terlambat, kan tentara disiplin tuh, ABRI waktu itu istilahnya. Tahun 94 kan, 95. Kalau terlambat disuruh muterin lapangan. Kalau 5 menit. Terlambat 10 menit disuruh muterin lapangan dan push up. Terlambat 20 menit disuruh muterin lapangan, push up dan baca Kalam. Kalau terlambatnya 25 menit, muterin lapangan, push up, baca Kalam dan menjelaskan artinya, menjelaskan isinya. Jadi itu Kalam itu hukuman tentara. Hukuman tentara itu ya. Oke. Iya. Tapi kalau saya menikmati betul itu baca Kalam itu ya. Kagum-kagum juga, orang bisa nulis banget panjang gitu. Referensinya luar biasa banyak, benar-benar. Jadi bahkan begini. Jadi tugas manusia itu memang berusaha. Biasanya solusi itu datang dalam perjalanan. Solusi itu tidak selalu muncul di awal. Jadi ketika saya misalnya mau interview, saya karena sering nongkrong di Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi Sosial, bergaul, ketemu dengan dosen. Mungkin satu ilmu kehidupan yang lain adalah selain berusaha itu harus banyak berteman, bergaul. Ketemulah dengan dosen-dosen di situ, ya termasuk dosen tamu dari FISIP, dari FISIPOL UI, dari FISIP UI, jurusan kriminologi yang juga ngajar di psikologi sosial, namanya Adrianus Meliala. Itu juga penulis produktif luar biasa. Kadang-kadang saya heran juga, ini ilmunya kriminologi, spesifik banget, tapi tiap hari kok bisa nulis gitu. Nah, dia orang yang kebetulan juga sudah berangkat chevening itu, dan dia bilang begini, Kodari kamu kan sedang aplikasi chevening juga. Iya bang, gitu. Mau nggak saya kasih jurus untuk bisa interviewnya cepat dikabulkan? Mau dong bang. Gini dia bilang, waktu interview saya bawa tuh fotokopi tulisan-tulisan saya. Saya kasih lihat dengan yang wawancara. Langsung wawancaranya berhenti. Ya udah kamu kembali lulus gitu. Siap bang, saya bilang. Saya fotokopilah tulisan-tulisan saya itu yang saya kumpulkan itu, dan ya saya atur sedemikian rupa akhirnya ketika wawancara ya saya juga menunjukkan tulisan saya, dan benar 5 menit kemudian selesai. Jadi artinya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu the proof of the pudding is on the eating. Jadi kita nggak perlu ngomong panjang lebar, sejauh ada bukti maka kasusnya akan kuat. Ini juga berlaku untuk MK-MK nanti diskusi kita berikutnya. Kalau Anda nggak punya bukti, orang gimana mau yakin gitu loh. Tapi kalau Anda punya bukti, Anda nggak usah meyakinkan pun orang yakin sendiri. Iya. Jadi ada 2 perjuangan atau ikhtiar saya dalam meraih beasiswa itu. Pertama, saya mencari tahu cara strategi untuk lolos beasiswa. Yang kedua, saya memaksa diri untuk bisa menulis di banyak tempat,
dan tidak semua awalnya berhasil, itu adalah perjuangan. Ya seperti saya bilang tadi, saya kirim tulisan ke Kompas, mungkin orang 2-3 kali nulis Kompas sudah nyerah, udah angkat tangan, saya enggak, saya tulisan sampai akhirnya redaksi yang nyerah. Itu yang saya yakini sebagai contoh atau bukti dari mengetuk pintu langit atau menggedor pintu langit. Pintu langit itu kalau kita gedor, lama-lama Tuhan juga nggak tahan, dibuka oleh Dia itu, gitu. Dan redaktur yang tadinya apa yang kemudian membuka kesempatan kepada saya itu akhirnya memang berteman. Akhirnya ketika saya betul-betul berangkat sekolah ke Inggris dan saya nggak punya uang buat beli laptop, dia yang pinjamin saya duit. Demi Allah. Itu saya haru betul itu kalau ingat cerita itu. Saya bilang, Mas, ini wartawan Kompas ini, Mas, saya nggak tahu kapan bisa ngembaliin uangnya loh, Mas. Oh, nggak usah dipikir, pakai aja. Wah, luar biasa. Ini suatu kemanusiaan yang luar biasa. Dan saya nggak pernah lupa bahwa beliau ini adalah seorang Jawa Katolik. Indahnya persahabatan dan kebinekaan kita itu kalau saya udah membuktikan dengan mata kepala sendiri dan udah merasakan. Gitu. Nah, yang berikutnya lagi adalah ya kita memang harus mempersiapkan diri gitu. Saya tuh bisa beruntung karena saya dari kecil bapak saya itu mendoktrin saya untuk kursus bahasa Inggris. Nah, mungkin kelebihan saya ya karena bapak saya ya kan di kalangan pegawai gitu ya, punya wawasan tentang bahasa Inggris. Jadi saya dikursuskan bahasa Inggris. Jadi saya nggak punya kesulitan sama sekali dengan semenjak di Palembang itu ya. Semenjak di Palembang terus kemudian ke Lampung sehingga kemudian saya tidak punya kesulitan sama sekali dengan tes bahasa Inggris. Teman-teman saya yang jauh lebih pintar daripada saya nggak lolos. Kenapa? Tes bahasa Inggrisnya nggak lolos gitu. Nah, jadi teman-teman kita di situ melihat bagaimana ya manusia itu sebetulnya dia punya takdir ya, tapi dia juga punya nasib. Nah, takdir itu prerogatif yang maha kuasa itu, makrifat itu. Nah, tapi kalau nasib itu adalah ikhtiar kita, usaha itu syariat itu. Betul. Jadi kalau saya melihat kita punya ruang untuk bergerak dalam sebuah takdir yang diberikan Tuhan. Takdir itu tidak fix dia. Dia itu berupa rentang, gitu loh. Jadi takdir itu bukan 16,9. Saya nggak mengatur takdir 16,9. Ganjar Mahfud 16,9 sih sebetulnya. 16,5 pada hari ini ya. Ganjar Mahfud itu 16,5%, itu adalah takdir. Saya nggak bisa tuh mengunci 16,5. Itu bukan wilayah saya, itu wilayahnya itu Tuhan itu. Tetapi bahwa ini bisa sekali putaran, ya, dan kemudian ya saya bisa mengatakan bahwa Ganjar Mahfud akan peringkat ketiga, itu adalah nasib. Sesuatu yang bisa dianalisa, sesuatu yang bisa diikhtiarkan dan betul-betul akan kejadian gitu. Jadi podcast kita selama beberapa bulan di sini di masa Pilpres itu sebetulnya adalah diskusi dan perjalanan tentang nasib. Tentang tadi itu ruang di mana ikhtiar, betul. Keterlibatan usaha manusia itu bisa berpengaruh pada hasil. Betul. Nah, jadi kita ini sebetulnya kan nggak tahu sebetulnya takdir Indonesia, Republik Indonesia ini apakah betul bisa jadi negara maju atau tidak gitu. Tahun 2045. Tetapi dari segi potensi kita punya untuk menjadi negara maju itu. Dari mana? Dari sumber daya alam. Misalnya dari nikel, dari bahan-bahan tambang yang lain gitu. Opportunity-nya juga tersedia. Pada hari ini sedang ada transisi energi besar-besaran, di mana salah satu sektor yang mengalami perubahan paling besar adalah transportasi. Mobil-mobil yang berbasiskan energi bahan bakar yang fosil itu akan segera beralih kepada energi yang bisa diperbarui begitu. Garis miring mobil elektrik. Mobil elektrik membutuhkan baterai sebagai energi penggerak dan salah satu elemen terpenting dari baterai adalah nikel. Di luar yang lain, karena baterai juga sekarang kan dengan inovasi yang ada juga macam-macam. Salah satunya opportunity-nya adalah nikel gitu. Kemudian yang kedua kita punya kesempatan dari bonus demografi. Karena situasi dan kondisi garis miring takdir. Ya kan, Indonesia ini akan punya bonus demografi.
pada 15-20 tahun ke depan gitu. Yang kalau kita bisa optimalkan, kita bisa punya tenaga kerja yang luar biasa besar. Kalau kita misalnya memberikan pendidikan yang bagus, bisa memberikan pangan yang bagus, kesehatan yang bagus, mereka akan menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan produktivitasnya tinggi. Tetapi sebaliknya kalau misalnya kita abai gitu ya, fasilitas pendidikan tidak kita perbaiki, gizinya tidak kita kasih, kesehatannya tidak kita jaga, gitu loh. Maka mereka akan menjadi SDM yang berkualitas rendah. Mungkin masih bisa menggerakkan ekonomi kita, tetapi tidak maksimal, gitu. Nah, worst skenario adalah ketika ternyata kita tidak bisa menyiapkan infrastruktur yang bagus, tidak bisa membangun relasi yang baik, tidak menyiapkan kebijakan yang tepat bagi ekonomi Indonesia, sehingga nanti misalnya 15-20 tahun ke depan ternyata lapangan kerja kita sangat terbatas. Sementara orang-orang yang siap kerja, tenaga kerja sangat berlebih. Gitu. Akan terjadi kesenjangan yang luar biasa antara tenaga kerja kita dengan lapangan kerja. Nah, kalau banyak pengangguran, apa yang terjadi? Justru yang terjadi adalah masalah sosial. Kriminalitas, narkoba, dan bisa menjadi sebuah anarki gitu. Boro-boro bukan bonus demografi, tapi itu beban atau bencana demografi. Gitu. Itu yang disebut sebagai momentum penting, bahkan moment of truth-nya bagi bangsa Indonesia. Apakah mau jadi negara maju atau terjebak menjadi negara kelas menengah yang berulang kali dibilang oleh Pak Jokowi. Dan pada titik itu sebetulnya ya menjadi sangat penting, menjadi tugas sejarah bagi kita semua, terutama bagi pemimpin Republik, untuk membangun sebuah jalan, sebuah situasi dan kondisi yang betul-betul memastikan Indonesia menjadi negara maju. Apakah Indonesia pasti jadi negara maju? Belum tentu. Tetapi dengan ilmu pengetahuan kita, balik lagi, kita bisa menghitung. Berapa misalnya GDP Indonesia dengan kecepatan sekarang akan jadi berapa tahun 2045. Kalau misalnya produktivitas kita bertambah, akan jadi berapa? Itu kan ilmu-ilmu ekonomi yang sudah ada, makanan sehari-hari bagi ekonom, makanan sehari-hari bagi kalangan aktuaris. Ya, kalau ada orang bicara ruang proyeksi dan ruang takdir, itu namanya aktuaris alias asuransi itu. Ini manusia-manusia ini ya. Bahkan udah memprediksi orang mati berapa gitu loh. Nggak tahu siapa yang mati, tapi berapa orang mati mereka bisa hitung gitu loh. Itu pakai ilmu ya, pakai ilmu. Science. Iya, ilmu. Nah, tapi ini kembali ke soal tadi. Kan kita bicara mengenai bahwa ini bukan hanya soal tentang tadi itu, tentang Jokowi 2 periode, habis itu Prabowo 2 periode, habis itu Gibran 2 periode. Ini kan kalau dinyatakan sebagai sebuah kemungkinan, karena kan memang boleh masing-masing menjadi pemimpin dua periode. Itu kan sesuatu yang wajar saja. Tapi karena yang mengucapkan itu seorang Kodari, yang di tengah suasana di mana orang sebagian orang yang tidak suka Jokowi itu menyebut ada hasil Pilpres itu adalah hasil intervensi kekuasaan. Jadi takdir itu disetel-setel gitu. Jadi ini ada kekuatan yang punya kemampuan untuk nyetel takdirnya. Jadi misalnya 03 itu harusnya 33% tuh. Tapi karena ada Kodari yang bagian dari intervensi kekuasaan, jadinya 16% gitu. Jadi pernyataan Anda itu dilihat sebagai tuh contoh nih. Contoh bahwa Pak Jokowi memang pengen melanggengkan kekuasaan sampai 2045. Tuh lihat pernyataan Kodari. Dia sampai dari awal aja udah bilang Jokowi 2 periode, Prabowo 2 periode, Gibran 2 periode. Kan sebenarnya itu arahnya. Jadi Anda dilihat sebagai bagian dari intervensi untuk menyetel takdir itu. Ya, saya kira setiap kita kan memang melakukan perencanaan dan menyetel takdir kita masing-masing. Menurut saya kalau ada manusia nggak menyetel takdirnya itu orang bodoh. Kita diberikan akal, kita diberikan pikiran, kita diberikan kemauan, dan dia tidak menggunakan itu untuk membuat perencanaan, dia ada orang yang paling bodoh gitu. Kalau Anda mau hidup Anda menjadi lebih baik, Anda harus membuat perencanaan gitu.
Nah, kalau saya nggak membuat perencanaan, nggak ada cerita saya itu bisa sekolah S2 di luar negeri itu nggak ada cerita. Analoginya di situ ya? Iya. Nah, masalahnya kan kemudian saya ini kan mendapatkan beasiswa atau sekolah di luar negeri itu dengan cara apa? Saya udah cerita tadi bahwa saya tahu syarat-syaratnya mereka mencari orang yang katakanlah berkualitas, future leader, punya kelebihan. Ya saya kan identifikasi kelebihan saya di mana, minat saya di mana. Saya bikin dalam formulir itu saya adalah orang yang saya cita-cita saya sampaikan di formulir. Saya akan membangun ilmu psikologi politik waktu itu saya bilang di Indonesia. Saya akan jadi pelopor psikologi politik Indonesia. Saya adalah opinion maker. Saya berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia. Bahwasanya kemudian saya akhirnya tidak mengarah psikologi tapi lebih kepada politik, ya nggak persis juga, tapi kan nggak jauh-jauh amat juga gitu loh. Betul. Ya itu ya tadi proyeksi itu kita nggak bisa pastikan akan hasilnya seperti itu, tapi kita kalau pun nggak persis tapi deket-deket lah kira-kira. Nah saya bisa dapat itu kan bukan dengan merampok orang kan, bisa aja kan saya cita-cita S2 lalu kemudian saya rampok, saya bunuh orang, saya ambil hartanya kan gitu untuk sekolah S2 kan. Ini kan ekstrimnya kan begitu kan gitu. Betul. Nah, balik kepada soal Pilpres 2024, kalau soal detailnya nanti kita di topik berikutnya lah, di sesi berikutnya. Tapi kan yang kita kerjakan semua di sini adalah semua yang dalam koridor gitu loh. Bahwa Pak Jokowi populer, maka strategi dasar Anda kalau mau menang Anda mendekat ke Pak Jokowi. Gitu. Kalau Anda menjauh dari Pak Jokowi, Anda pasti kalah. Karena kolam suaranya cuma 20%. Kemudian nih ada ruang bagi satu putaran. Lalu kemudian satu putaran ini kita ya argumentasinya ada 3, ya kan? Hemat waktu, hemat biaya, nggak ada konflik gitu. Dan saya tambahin kalau Anda pilih 03 nanti suaranya angus gitu. Dan itu bikin orang marah. Nggak ada jaminan bahwa gagasan itu diterima orang kan? Nggak ada jaminan. Anda menyampaikan gagasan, saya juga menyampaikan gagasan. Bahwa kemudian akhirnya mayoritas masyarakat lebih banyak yang mengikuti gagasan saya, itu yang namanya, itulah indahnya ikhtiar itu, gitu loh. Itulah indahnya ikhtiar itu. Dan pendengar kan istilahnya ungkapan itu loh, kan yang dengerin kan nggak dikasih laras senjata untuk harus ikut Kodari. Enggak ada. Inilah indahnya lagi yang namanya podcast ini kan demokrasi total ini. Kalau channel TV itu apa yang Anda tonton kan sudah disiapkan oleh ini. Tapi kalau ini kan Anda bisa tonton bisa nggak tonton kan gitu. Kalau Anda nonton kan karena Anda suka. Dan bukan hanya Kodari yang menguasai podcast kan, misalnya podcast yang lain juga ada. Narasi yang anti atau berlawanan dengan Kodari kan juga ada juga. Bikin podcast juga banyak juga kan betul. Begitu kan. Bahkan orangnya juga dulu di channel yang sama. Jadi kan ini soal kuat-kuatan argumen aja ya. Iya. Apakah kemudian misalnya Pak Prabowo akan seterusnya pasti mengusung agenda Indonesia Maju? Belum tentu juga. Walaupun saya punya kepercayaan bahwa Pak Prabowo memegang cita-cita itu. Gitu. Apakah Pak Prabowo pasti 2 putaran? Belum tentu juga. 2 periode. Gitu. 2 periode, tapi belum tentu juga. Tapi peluang itu kan tentu besar. Karena dia petahana, kinerjanya bagus, udah belajar di Pak Jokowi, apalagi dibantu Pak Jokowi nanti kan. Dengan koalisi permanen. Iya kan? Jadi ruang trial error-nya menjadi berkurang. Jadi ruang yang terbuka yang banyak adalah trial and success nanti gitu loh. Jadi peluangnya besar dan itu dibolehkan. Iya, kan? Dalam koridor. Dua periode itu kan dalam koridor. Bahwasanya nanti 2029 Pak Prabowo maju lalu ada yang maju lagi, ya kan bersaing aja, kontestasi lagi, ya kan. Apakah misalnya nanti waktu itu joget Oke gas masih laku atau enggak kita nggak tahu. Barangkali ada inovasi baru, barangkali nggak ada inovasi baru gitu. Lalu apakah Mas Gibran pasti bisa maju tahun 2034 misalnya kan belum pasti juga, belum tentu juga. Tetapi sebagai seorang wapres dan masih sangat muda dan sejauh ini misalnya sebagai wali kota Solo dia bisa perform dengan bagus, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional misalnya. Tingkat kepuasan masyarakat di Solo tinggi gitu, ya kan berarti peluang dia untuk bisa sukses sebagai wakil presiden dan karena itu menjadi calon kuat presiden berikutnya kan juga itu kan sesuatu yang sangat logis gitu loh, Mas. Gitu. Jadi saya selalu berbicara itu dalam ruang logika, ruang logika, ruang proyeksi dan ruang kemungkinan gitu loh. Dan itu yang saya katakan kepada teman-teman di
di acara buka puasa itu bahwa ya tugas manusia itu berusaha, gitu, ikhtiar, gitu. Hasil itu prerogatif yang Maha Kuasa. Nah, kita apapun dalam kehidupan di dunia ini, mau itu pribadi, apalagi politik, kita akan mengalami suatu proses yang saya rumuskan atau saya sebut sebagai istilah terbentur, dan terbentuk, gitu loh. Terbentur, dan terbentuk. Tan Malaka itu. Iya, itu Tan Malaka ya. Tan Malaka ya. Maaf, makasih ya dari kasih tahu ya. Saya tahunya itu terbentur, terbentuk gitu. Karena begini, saya memang maling. Kita usaha itu belum tentu berhasil. Tapi orang nggak berusaha udah pasti gagal. Ya, betul. Nah, usaha kita itu kadang-kadang bisa 100%, kadang-kadang 70%, kadang-kadang 50%. Tapi kadang-kadang bisa 300%, kadang-kadang 200%. Nah, saya bilang ikhtiar teman-teman Jokpro ini 200%. Minta 3 periode, dapatnya 6 periode. Nah, itu pernyataan itu yang dengan disertai ketawa itu yang bikin seorang makin kesel. Ini kok malah ternyata Kodari ini bukan hanya dia ngotak-ngatik Pilpres 2024, dia malah membayangkan sudah jauh. Gini, saya itu proyeksi. Orang menyangkanya itu kayak kemampuan atau Anda bagian dari intervensi itu. Iya, saya orang yang terlatih untuk membuat proyeksi karena saya mulai dengan diri sendiri. Seluruh cerita hidup saya adalah sebuah proyeksi gitu. Semua cerita hidup saya adalah proyeksi. Saya telah mengalami hal-hal yang extraordinary dalam hidup saya dengan ilmu yang namanya proyeksi itu. Hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin dengan adanya proyeksi. Dan memang orang yang berhasil itu, kata buku motivasi, saya lupa buku yang mana, saking banyaknya buku motivasi yang saya baca, adalah orang yang punya perspektif jangka panjang. Dan itu juga berlaku, termasuk misalnya untuk investasi, ya. Ya, betul. Balik lagi nih. Balik lagi ilmu saham itu. Ilmu saham, ilmu investasi. Orang yang mampu, orang paling berhasil dalam investasi adalah orang yang punya perspektif paling dalam jangka panjang. Ya, contohnya itu Warren Buffett itu kan, gitu. Dia selalu membeli saham-saham yang menurut dia akan berhasil atau akan menjadi mahal di masa yang akan datang. Istilahnya membeli masa depan dengan harga sekarang. Gitu. Membeli masa depan dengan harga sekarang. Saham-saham yang dipegang oleh Warren Buffett itu yang sekarang harganya puluhan ribu misalnya begitu US dollar, itu dulu dia beli 50-70 tahun yang lalu harganya masih rendah sekali. Gitu. Jadi kemampuan untuk membuat proyeksi itu adalah kemampuan yang paling mahal dalam kehidupan. Dan Anda harus membuat proyeksi. Kalau Anda nggak membuat proyeksi, Anda nanti kaget-kaget sendiri dengan kehidupan Anda. Gitu. Oke, saya kira ini ending pernyataan akhir yang meringkas, merangkum semua poin-poinnya Mr. Kodari. Terima kasih Mr. Q. Gini, dikit aja. Jadi kalau Anda nggak setuju dengan saya, Anda nggak usah baper. Anda buatlah proyeksi Anda sendiri. Lain, betul. Anda buatlah proyeksi capres Anda siapa, presiden Anda 2029 siapa, 2034 siapa, 2045 siapa. Buatlah. Jadi Anda kalau nggak suka dengan proyeksi orang, buat proyeksi Anda sendiri. Jangan marah-marah, apalagi ngamuk-ngamuk. Iya. Dan harus ditambah, buat proyeksi sendiri dan bikin ketawa sendiri. Ketawanya jangan sama. Karena kan yang bikin orang kesel itu kan bukan hanya pernyataan Anda. Ketawanya itu loh. Nah ini, kayak gini. Oke, terima kasih Mr. Q. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.